Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olga Nisya Hornahak, MPM 12190001, semester 4 kelas A, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang produk industri pertanian dalam kurung subsektor pertanian hortikultural. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hortikultural merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi dan memegang peran penting dalam sumber pendapatan petani, perdagangan maupun penyerapan tenaga kerja. Komoditas tanaman hortikultural di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman biofarma, dan tanaman hias. Subsektor hortikultural merupakan komponen penting dalam pembangunan pertanian yang harus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Pasar produk komoditas hortikultural bukan hanya memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri saja, melainkan juga sebagai komoditas ekspor yang dapat menghasilkan devisa negara. Bab 2 pembahasan. Tanaman cabai merah. Cabai merah merupakan kelompok komoditas sayuran buah yang banyak dibudidayakan oleh petani. Komoditas cabai termasuk kelompok rempah yang tidak disubsidi. Tanaman cabai merupakan salah satu sayuran buah yang memiliki peluang bisnis yang baik. Salah satu komoditas hortikultural yang dapat perhatian lebih untuk dikembangkan adalah cabai merah. Cabai merah dalam kurung Capsicum annum L merupakan salah satu jenis sayuran yang cukup diminati oleh para konsumen. Seiring dengan perkembangannya industri pangan nasional, cabai merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan dan banyak diusahakan oleh produsen dalam berbagai skala usaha tani. Dalam kurung Santika 2008. Yang berikut, karena buahnya selain dijadikan sayuran atau bumbu masakan, juga mempunyai kepastian menaikkan pendapatan petani. Sebagai bahan baku industri, memiliki peluang ekspor, membuka kesempatan kerja, serta sebagai sumber vitamin. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin, di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, cabai juga dapat digunakan untuk keperluan industri, di antaranya industri bumbu masakan, industri makanan, dan industri obat-obatan atau jamu. Yang C. Beberapa alasan penting melakukan penelitian mengenai cabai merah. Cabai merah adalah karena cabai merah tergolong komoditas bernilai ekonomis tinggi, komoditas hortikultural unggul, berposisi penting dalam menu masakan produk Indonesia, bahan baku industri pengelolaan pangan, komoditas domestik ekspor, berdaya adaptasi yang sangat luas, bersifat intensif tenaga kerja. Masal-masal dalam usaha tani cabai merah. Menurut Adi Yoga dan Soetarso 1999, dalam menjalankan usaha tani cabai, petani menghadapi masalah-masalah yang kompleks, baik masalah yang bersifat internal maupun eksternal. Masalah internal adalah masalah yang dapat dikontrol petani, sedangkan masalah eksternal adalah masalah yang berada di luar kontrol petani. Permasalahan internal antara lain adalah masalah sempitnya penguasaan lahan, rendahnya penguasaan teknologi, serta lemahnya permodalan. Permasalahan eksternal mencakup masalah perubahan iklim, serangan hama penyakit, serta fluktuasi harga jual.
Masalah pokok komoditas cabai merah menyangkut fluktuasi harga selalu menjadi kekhawatiran petani. Sangat intensif, peningkatan produk cabai di saat-saat tertentu sering menyebabkan penurunan harga cabai di pasaran. Hal ini karena permintaan cenderung tetap dalam jangka pendek sementara produk melimpah. Kegiatan lembaga pemasaran. Kegiatan lembaga pemasaran dalam hal ini pemasaran secara langsung terlibat dalam proses penyampaian komoditi cabai merah dari petani ke konsumen yang berada di luar daerah maupun di dalam daerah, yaitu yang pertama, kegiatan di tingkat perdagangan pengumpul. Perdagangan pengumpul adalah perdagangan yang membeli produk pertanian dari petani produsen yang dikumpulkan pada satu tempat untuk dijual kembali ke lembaga pemasaran lain. Yang kedua, kegiatan di tingkat perdagangan besar. Perdagangan besar adalah perdagangan yang membeli cabai merah dan dalam jumlah banyak yang umumnya berasal dari perdagang pengumpul dan dijual kembali kepada pedagang pengecer. Ketiga, kegiatan di tingkat perdagangan pengecer. Perdagangan pengecer adalah perdagangan yang membeli cabai merah dari perdagangan besar untuk dijual atau diecerkan kepada konsumen. Sekian dan terima kasih.